Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinto Yudo Septian dengan NIM 233111037 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Bapak Kholis Firmansyah, SHI, MSI, dengan matkul fikih, munakahat, dan juga mawaris. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar penentuan bagian ahli waris. Oke, langsung saja simak penjelasan dari saya. Oke, langsung saja kita ke dalam topik pembahasan kali ini, yaitu terkait pembagian ahli waris menurut perspektif Al-Quran dan juga hadis. Di sini, ayat yang pertama yaitu Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-7, yang dimana dalam artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi di sini laki-laki dan juga perempuan itu laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang tuanya maupun kerabatnya, baik hartanya tersebut sedikit maupun banyak, dan sudah diatur dalam bagian yang telah ditetapkan pada Quran Surah An-Nisa ini ayat ke-7. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 11, itu saya bacakan artinya terlebih dahulu. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 bagian, mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian kita masuk ke dalam peta konsepnya. Ya. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 11, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi, dua orang anak perempuan itu sama dengan satu bagian dari anak laki-laki. Semisal anak perempuan itu mendapatkan 100.000, maka seorang laki-laki mendapatkan 200.000. Jadi 2 kali lipatnya. Begitu. Kemudian selanjutnya, jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari yang ditinggalkan. Nah, itu bagian anak perempuan 2/3 dari seorang mayit yang telah meninggalkan. Kemudian, jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Nah, anak perempuan itu mendapatkan setengah dari harta seorang mayit. Kemudian, untuk kedua orang tua,
bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kedua orang tua itu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jadi 1/6 itu untuk kedua orang tua yang mempunyai anak. Kemudian jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3. Jadi di situ ibu mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6 dan di situ ayah mendapatkan asobah. Jadi warisan tersebut bisa dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau hutangnya sudah dilunasi. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini pada Quran surat An-Nisa ayat ke-11 sudah ditetapkan semuanya. Kemudian selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat yang ke-12. Langsung saja saya bacakan artinya. Bagimu para suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Bagi mereka, para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri, 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudari laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Kemudian kita masuk ke dalam pita konsepnya. Di sini dijelaskan bahwasanya bagimu para suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi bagi untuk para suami itu mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Jadi istri-istri itu yang mempunyai anak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat. Kemudian bagi mereka para istri mendapatkan 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi untuk para istri itu mendapatkan 1/4 jika tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka para istri 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jadi di sini jika tidak mempunyai anak, maka para istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan seorang mayit. Jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6. Jadi mereka mendapatkan 1/6. Akan tetapi jika mereka saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Maka mereka bersama-sama mendapatkan potensi 1/3 setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris.
Nah, itu penjelasan dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-12. Selanjutnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 176. Di sini langsung saja ke dalam artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seseorang saudara perempuan. Baginya saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris, itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Bagi seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya jika seseorang mayit tidak memiliki anak, tetapi memiliki saudara perempuan atau saudara kandung seayah dan seibu, maka mendapatkan setengah bagian. Kemudian, saudara laki-laki mendapatkan asobah, tetapi jika saudara perempuan 2 orang atau lebih, bagiannya adalah 2/3. Maka saudara laki-laki seayah baginya asobah. Kemudian jika ahli waris terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi bagian dari mereka yaitu saudara laki-laki sebanyak 2 orang saudara perempuan. Kemudian di dalam Quran tersebut sudah dijelaskan, tapi masih kurang mencakup semuanya. Di sini ada hadis dari kitab Bulughul Maram nomor 975 dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat atau muttafaq alaih. Ya, di sini sudah saya buatkan peta konsepnya, yaitu sisanya untuk laki-laki mendapatkan asobah, yaitu yang mendapatkan asobah yaitu anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Jadi mereka itu mendapatkan asobah. Kemudian dalam hadis yang kedua yaitu nomor 977 dari Ibnu Mas'ud tentang bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Nabi menetapkan untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, jumlahnya 2/3, selebihnya adalah milik saudara perempuan. Jadi di sini dalam hadis yang kedua yaitu nomor hadis 977, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan mendapatkan bagian 1/2. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6. Jika si mayit memiliki anak perempuan, maka untuk menyempurnakan yaitu 1/3. Kemudian langsung saja hadis yang ketiga yaitu hadis nomor 979 dari Imran bin Husain. Dia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi dan berkata, cucu laki-laki dari putraku meninggal dunia. Berapa bagianku dari harta peninggalannya? Beliau menjawab, kamu memperoleh 1/6. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan bersabda, kamu mendapatkan tambahan 1/6 lagi. Ketika dia berpaling, beliau memanggilnya lagi dan bersabda, yang 1/6 itu sebagai makanan. Hadis riwayat Ahmad. Di sini hadis yang ke nomor 979 yaitu kakek yang cucunya meninggal
mendapatkan bagian 1/6. Dan yang selebihnya itu asobah. Kemudian selanjutnya yaitu hadis nomor 980 dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi menetapkan bagian 1/6 untuk nenek apabila di bawahnya tidak ada ibu sang mayit. Hadis riwayat Abu Dawud serta An-Nasai. Di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama nenek dari ayah maupun yang cucunya meninggal bersekutu dalam mendapatkan 1/6. Kemudian yang kedua, bapak dan kakek mendapatkan bagian 1/6 plus asobah dalam kondisi yang tertentu. Itu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit penjelasan dari saya tadi, semoga bisa dapat diambil manfaatnya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.